Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan proyek citizen kami yang memiliki judul Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan pada saat pembuatan KTP elektronik. Kelompok kami terdiri dari Fitri Hairunisa NPM 092, Sukma Alexander Putri NPM 097, dan Sinta Nuraini NPM 114. Latar belakang penerapan KTP elektronik yang sedang dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat dan mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menetapkan kebijakan tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat terhadap unit pelayanan instansi pemerintah. Indeks kepuasan masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggaraan pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Definisi KTP elektronik. KTP elektronik adalah KTP jenis terbaru yang dapat digunakan di media elektronik dengan sistem informasi yang padu. Melalui server pemerintah dan data chip yang ada di dalamnya dapat diolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Isi chip tersebut adalah data dari pemilik KTP elektronik seperti sidik jari, kode retina mata, tanda tangan, postur wajah, dan informasi lain dari KTP lama seperti nama, golongan darah, alamat, pekerjaan, status pernikahan, dan agama. Sehingga setiap data tersebut dari satu orang dengan orang yang lain akan mengalami perbedaan yang jelas dan tidak dapat menimbulkan kemungkinan adanya KTP elektronik ganda. Selanjutnya adalah kepuasan masyarakat. Kepuasan masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan penyelenggaraan kepemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat menyediakan produk atau layanan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, sehingga dapat mencapai kepuasan masyarakat, dan lebih jauh lagi dapat menciptakan kesetiaan masyarakat. Sebab bila tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat akan menyebabkan ketidakpuasan masyarakat, yang akhirnya masyarakat akan sinis kepada pemerintah. Kualitas layanan merupakan besarnya perbedaan antara harapan dengan persepsi masyarakat terhadap suatu layanan. Berikut ini merupakan prosedur pembuatan EKTP. Syarat membuat EKTP yaitu telah berusia 17 tahun, sudah kawin atau pernah kawin. Selanjutnya yaitu fotokopi KK. Jadi pada dasarnya cukup membawa fotokopi KK saja untuk membuat EKTP baru. Jika merujuk peraturan sebelumnya, syarat membuat EKTP baru yakni 1. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin atau pernah kawin. 2. Surat pengantar RT atau RW dan kepala desa atau lurah. Yang ketiga, fotokopi KK, kutipan akta nikah atau akta kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun atau kutipan akta lahir. Yang keempat, surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan instansi pelaksana bagi WNI yang datang dari luar negeri karena pindah. Berikut ini merupakan cara membuat EKTP. Yang pertama, penduduk datang ke tempat pelayanan membawa surat panggilan atau undangan, fotokopi KK, KTP lama yang masih berlaku. Yang kedua, ambil nomor antrean. Yang ketiga, tunggu pemanggilan sesuai nomor antrean. Yang keempat, menuju ke ruangan yang ditentukan. Yang kelima, petugas melakukan verifikasi data penduduk dengan database. Yang keenam, melakukan foto digital. Yang ketujuh, tanda tangan pada alat perekam tanda tangan. Yang kedelapan, perekaman sidik jari pada alat perekam sidik jari dan scan retina mata. Berikut ini merupakan hasil survei yang telah kita lakukan. Yang pertama, persentase respon masyarakat terhadap kepuasan pelayanan pemerintah. Berdasarkan diagram di atas, diperoleh hasil bahwa sebanyak 72% masyarakat Indonesia sudah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah dan sebanyak 28% merasa belum puas terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah. Yang kedua, persentase kesulitan pembuatan EKTP. Berdasarkan diagram di atas, diperoleh hasil bahwa 66% masyarakat Indonesia tidak merasa kesulitan
terhadap pelayanan pembuatan EKTP. Dan sebanyak 34% masyarakat Indonesia merasa kesulitan terhadap pelayanan pembuatan EKTP. Yang selanjutnya, persentase respon masyarakat terhadap kepuasan pelayanan petugas. Berdasarkan diagram di atas, diperoleh hasil bahwa 66% masyarakat Indonesia merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh petugas. Dan 34% masyarakat merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan petugas. Selanjutnya adalah persentase kemudahan prosedur pembuatan EKTP. Berdasarkan diagram di atas, diperoleh hasil bahwa 78% masyarakat Indonesia beranggapan bahwa prosedur pembuatan EKTP itu mudah, dan 22%-nya masyarakat Indonesia beranggapan bahwa pembuatan EKTP itu tidak mudah atau sulit. Analisis hasil survei. Setelah dilakukan penelitian lebih mendalam, dapat dijelaskan bahwa lebih dari 50% masyarakat Indonesia merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pembuatan EKTP. Namun ada masyarakat yang belum puas terhadap pelayanan yang diberikan aparat pemerintah. Bisa dilihat dari hasil survei, ada yang berpendapat bahwa prosedur yang untuk pembuatan EKTP itu tidak mudah dan masih banyak yang mengalami kesulitan karena itu. Faktor-faktor pelayanan pembuat EKTP kurang memuaskan. Yang pertama, faktor sarana dan prasarana, misalnya kondisi alat perekaman yang mayoritas sudah tua. Yang kedua, ketersediaan dan kualitas belangko KTP elektronik yang terbatas. Yang ketiga, sarana antrean yang banyak. Yang keempat, ada pungutan liar dan percaloan. Feedback masyarakat tentang kepuasan pelayanan pada saat pembuatan EKTP. Pelayanan untuk mendapatkan EKTP telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan persyaratan yang ditetapkan, sehingga untuk mendapatkan KTP sangat mudah dan tidak terbelit-belit. Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kemudahan merupakan sikap ataupun cara memberikan pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan banyaknya petugas yang melayani dan fasilitas yang mendukung. Selain itu, dalam memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat akan memberikan kemudahan bagi masyarakat itu sendiri. Kemampuan dari aparat pemerintah dalam melakukan suatu komunikasi yang baik dengan mampu menjelaskan secara terinci pada saat pemberian pelayanan, kemudahan dalam pelayanan tentunya suatu sikap ataupun tindakan dalam melayani masyarakat dengan cara memberikan informasi akan pelaksanaan pelayanan EKTP. Hal tersebut dilakukan demi memberikan rasa nyaman dalam pelayanan kepada masyarakat dengan adanya kesiapan dari pihak-pihak terkait dalam pelayanan KTP elektronik. Peran mahasiswa terhadap negara. Yang pertama adalah mahasiswa sebagai agen of change atau agen dari suatu perubahan. Yang kedua adalah mahasiswa sebagai social control atau pengontrol sosial. Yang ketiga, mahasiswa sebagai iron stock atau generasi penerus. Yang keempat adalah mahasiswa sebagai moral force atau menjaga moral. Yang kelima adalah mahasiswa sebagai guardian of value atau menjaga nilai. Yang keenam adalah sebagai penyampai aspirasi rakyat. Yang ketujuh, mahasiswa sebagai penyambung lidah pemerintah. Yang kedelapan adalah mahasiswa sebagai kontrol politik. Kesimpulan, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pembuatan EKTP yang diberikan pemerintah sangatlah penting agar masyarakat Indonesia tidak mengalami kesulitan apapun dalam proses pembuatan EKTP. Dilihat dari hasil survei yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang bisa memudahkan masyarakat menurut pemerintah belum tentu mudah bagi masyarakat itu sendiri. Tapi ada juga pelayanan yang diberikan pemerintah itu sudah berfungsi dengan baik bagi sebagian masyarakat, dan bagi sebagian masyarakat lagi tidak berfungsi dengan baik. Untuk itu, pemerintah harus selalu meningkatkan kualitas pelayanan pembuatan EKTP. Sebagai warga negara Indonesia yang sudah menerima hak kita sebagai warga negara, kita harus melakukan kewajiban kita sebagai warga negara juga. Khususnya kita sebagai mahasiswa, kita harus melakukan kewajiban kita yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial di masyarakat.
seperti peran mahasiswa sebagai agen perubahan, pengontrol sosial, generasi penerus, penjaga moral, penjaga nilai-nilai, penyampai aspirasi rakyat, penyambung lidah pemerintah, dan pengontrol politik. Jadi, untuk menjaga kesejahteraan dan keseimbangan negara Indonesia, maka pemerintah harus memberikan hak yang harus diberikan kepada seluruh rakyat, dan rakyat juga harus menjalankan kewajibannya semestinya dilakukan sebagai rakyat Indonesia. Itulah cara agar hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia menjadi seimbang. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.